Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 7. Di subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar mengenai teks bacaan Kupu-kupu Berhati Mulia. Ini ada di halaman 132 sampai dengan 136. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah dengan mencermati teks, adik-adik membaca dongeng dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, adik-adik mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi-informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 132. Ya, bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, yuk kita cari tahu cerita tentang binatang. Kali ini judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Ya. Nah, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan bergantung di situ. Ayo jalan-jalan lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, tolong bantu aku mau tenggelam, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata, kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Ya. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Secara berkelompok bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca, sementara anggota lainnya menyimak. Baiklah, sekarang kita menjawab pertanyaannya ya. Yang nomor 1, ini soalnya sudah Kak Rina tuliskan di sebelah kanan ya. Nomor 1, mengapa semut mengejek kepompong? Ya. Nah, sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. Ya. Kemudian bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Nah, di sini nih, kepompong hanya terdiam ya, dan tidak menghiraukan ejekan semut. Kemudian nomor 3, mengapa semut minta tolong?
Nah, karena dia jatuh ke lumpur. Jadi dia berteriak minta tolong ya. Jadi karena semut terjebak dalam lumpur. Kemudian bagaimana sikap kupu-kupu ya? Nah, kupu-kupu nih menolong ya, menjulurkan ranting ini berarti menolong semut ya. Kemudian yang kelima bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Di sini caranya adalah menjulurkan, kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting ya. Peganglah erat-erat ranting itu. Jadi kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting, kemudian kupu-kupu membawa ranting itu terbang. Ya, lalu dia akan terbang dan mengangkat ranting itu. Ya, kemudian yang keenam, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Nah, di sini tidak ada ya dituliskan, tapi seharusnya di sini yang diucapkan adalah ucapan terima kasih ya adik-adik. Kemudian yang ketujuh, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Ya, semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Ya, nah itu dia jawabannya ya adik-adik, pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan perkataan maupun kesalahan materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!